Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dalam Rakornas Relawan Ganjar Mahfud yang dihelat semalam menyinggung soal adanya penguasa dan bertindak seperti Orde Baru. Mestinya ibu nggak boleh ngomong gitu, tapi ibu udah jengkel, tahu nggak? Kenapa Republik ini penuh dengan pengorbanan, tahu tidak? Mengapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti waktu zaman Orde Baru? Berani tidak? Berani tidak? Berani tidak? Merdeka! Kita langsung tanyakan kepada Bang Afrian Syahnur selaku Ketua TKN Prabowo Gibran. Apakah kemudian Anda merasa bahwa apa yang dibicarakan oleh Bu Megawati ini tertuju pada kubu Anda? Terima kasih Mas Alfat dan Mbak Tisa. Yang jelas kritik yang diberikan oleh Ibu Mega. Ibu Mega ini salah satu tokoh idola saya. Beliau tokoh perempuan yang sangat karismatik dan berani. Dan sekarang beliau masih ketua umum partai terbesar di Indonesia. Jadi kritik ini kami rasa bukan hanya untuk kami saja, tapi untuk semua paslon. Jadi 3 paslon. Karena paslon pertama itu ada di kubu dan kabinetnya juga berada di kabinet Pak Jokowi. Kemudian paslon kedua juga kubunya juga paslon daripada kabinetnya Pak Jokowi. Dan yang kubu yang ketiga itu pun paslon yang dari kabinetnya Pak Jokowi. Jadi saya pikir bahwa kritik yang diberikan oleh Ibu ini semua mengarah kepada kita semua. Karena memang kita diajarkan untuk berdemokrasi dengan baik. Kemarin sudah disepakati dan sudah ditandatangani kesepakatan damai, adil yang dilakukan oleh Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu. Nah tentunya kita harus hormati dan kita harus hargai. Nah oleh karena itu saya melihat bahwa apa yang disampaikan Ibu Megawati kepada kita semua bukan ditujukan kepada kami saja sebagai paslon nomor urut 2, tetapi juga kepada paslon nomor urut 1 dan paslon nomor urut 3. Jadi saya rasa bahwa apa yang Ibu sampaikan, Ibu Megawati ini merupakan pejuang di era reformasi yang tumbuh pada saat itu, yang kita rasakan bagaimana kekuasaan Orde Baru yang hampir 32 tahun berkuasa saat itu, dan mempunyai instrumen pengendali politik yang luar biasa. Waktu itu hanya 3 parpol yang ada di Indonesia ini ya. Saya kelahiran tahun 70-an tentunya pernah merasakan juga di zaman Orde Baru yang bagaimanapun saat itu ASN sendiri dipaksa untuk memilih salah satu parpol yaitu dulu Partai Golkar. Nah kemudian di era reformasi tumbuh banyak parpol. Nah salah satunya yang terseleksi sekarang tersisa di Senayan ini ada 9 partai politik besar yang sekarang sudah mengusung 3 paslon. Jadi semua saya rasakan bahwa apa yang disampaikan kembali oleh Ibu Mega merupakan kritik buat kita semua, dan kritik ini tentunya menjadi dasar demokrasi yang baik. Nah saya melihat bahwa apa yang dilakukan oleh oknum-oknum yang seperti disampaikan Mas Arya Bima tadi itu perlu dicermati. Bukan institusinya, tetapi oknum-oknumnya yang menjilat kepada pimpinannya mungkin, kepada bupatinya atau kepada wali kotanya atau kepada gubernurnya, kemudian juga pimpinan di mungkin oknum-oknum TNI Polri yang memang sengaja ingin memberikan yang terbaik pelayanan kepada pimpinannya. Nah ini yang harus kita jaga dan kita awasi sesama dan semaksimal mungkin. Nah saya berharap kami dan paslon nomor 2, karena Mas Gibran merupakan putra daripada Bapak Presiden Joko Widodo, kita tidak akan melakukan instrumen yang seperti yang disampaikan atau dikritik oleh Ibu tadi. Jadi kami menganggap bahwa kritik bukan hanya untuk kami, tapi juga untuk paslon nomor 3 dan paslon nomor 1. Iya, Pak ya. Begitu. Baik. Nah sekarang saya ingin ke Mas Arya. Mas Arya,
eh, dari pasangan yang lain yang mungkin diduga disebut oleh Ibu Megawati ini merasa itu bukan untuk mereka seorang, tapi juga untuk semua paslon 1, 2, dan juga 3. Bagaimana Anda merespon soal ini? Nggak ngerasa kok? Ya tadi kan saya sampaikan, Mas Burhanuddin aja yang menyebutkan itu hanya ditujukan kepada Pak Jokowi. Tapi saya katakan bahwa apa yang disampaikan Ibu Mega dalam posisi sebagai seorang negarawan yang cukup makan asam garam dalam dunia politik. Petua bijaksana ini hendaknya dipahami dan tentunya itu dipahami dalam konteks untuk para pemimpin negara dalam konteks yang luas. Ya. Bahwa kekuasaan itu ada batasnya. Oke. Bahwa rakyat itu batasnya itu ada rakyat. Nah, dalam konteks ini seperti dikatakan di tingkat kabupaten, tingkat provinsi, tingkat pusat, jelas mulai ada dirasakan bahwa mulai ada oknum-oknum aparat, ya pun, ataupun beberapa oknum-oknum yang mulai melakukan berbagai tekanan politik dan kecurangan. Nah, inilah yang sebenarnya ingin dikembalikan untuk demokrasi ini pada rel yang semula. Ibu mengatakan demikian. Arahnya sebenarnya ke situ. Kepada siapapun ya. Bahwa kemudian aksentuasinya dari berbagai kelompok masyarakat itu seperti pengamat termasuk Mas Burhanuddin itu mengarahkan pada tokoh seperti Pak Jokowi itu kan Pak Burhanuddin. Nah, kalau saya melihat bahwa saat ini bagaimana kita ingin bahwa hal yang terkait petua bijaksana itu hendaknya dipahami dan dilaksanakan untuk para pemimpin secara keseluruhan. Oke, kalau begitu pertanyaannya begini, tadi kan sempat disebutkan ada intimidasi, ada dugaan ke arah sana. Nah, ini kemudian langkah dari PDIP akan seperti apa untuk mengatasi hal-hal tersebut agar tidak berlanjut lagi kecurangan-kecurangan yang tadi dituduhkan? Oh pasti ya. Apapun kan kita juga mandat rakyat yang diberikan kepada Pak Joko Widodo yang diusung PDI Perjuangan ya. Kita ini pengusung dan pendukung mengamankan jalannya pemerintahan ini sampai November 2024 ya. Selama ini rel demokrasi selama pemilu 2014-2019 menempatkan bagaimana posisi kekuasaan di situ tidak mengintervensi berbagai instrumen negara dan itu kita jaga. Nah, kita sebagai partai yang ikut mengusung Pak Joko Widodo, yang saat ini Pak Joko Widodo adalah sebagai Presiden Republik Indonesia yang bertanggung jawab penuh sebagai kepala negara terhadap penyelenggaraan pelaksanaan pemilu dan yang bertanggung jawab terhadap penyelaksana adalah KPU dan Bawaslu. Itu kita jaga bahwa netralitas ini memang betul-betul penting sebagai tidak hanya bicara soal Ibu Mega yang mengusur Pak Ganjar Pranowo atau kemudian juga PKB ataupun Nasdem dan PKS yang mengusung Pak Anies Baswedan. Tapi lebih bagaimana posisi yang saat ini menjadi keprihatinan kita bersama menyelamatkan demokrasi ini untuk terus maju ya. Kita tidak mundur ya. Di mana Bu Mega sampaikan bahwa kemunduran demokrasi tolok ukurnya adalah kemunduran demokrasi yang saat Orde Baru waktu itu bagaimana aparat atau kekuasaan itu cenderung terjebak dalam satu keinginan untuk mempertahankan dan melanggengkan dan menghalalkan cara, itulah yang sebenarnya harus kita sama-sama kita membuat satu kesepakatan. Dan bagaimana aturan ini, pelaksanaan dan aturan ini sama-sama semuanya mempunyai peluang untuk bisa menang dan peluang untuk bisa kalah. Disitulah sebenarnya pemilu yang damai. Pemilu yang damai adalah suatu akibat dari kejujuran dan keadilan di dalam proses pelaksanaannya. Dan ini ada kecenderungan ketidakadilan itu mulai muncul. Dan kalau ketidakadilan itu muncul, maka Ibu Mega menekankan jangan takut. Untuk hal yang menakut yang terlihat saat ini ada berbagai penekanan yang ada. Saya kira itu. Oke, Mas Arya, pertanyaan selanjutnya begini, apakah petuah
dari Ibu Mega tadi akan tetap keluar kalau seandainya pemerintahan yang memerintah sekarang ini masih beriringan, masih harmonis dengan PDIP ataupun Ibu Megawati atau memberikan dukungan tetap kepada calon presiden yang diusung oleh PDIP. Nanti dijawab ya Mas Arya ya, usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi.